Produksi tanaman perkebunan tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan melanjutkan. Jadi selama semester 1 hanya lewat WA, PDF, terus materinya lewat PDF. Kali ini Pak B akan terus lewat, ada yang tetap muka dan sebagainya. Kali ini materinya adalah untuk semester 2, yaitu tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, perkebunan tahunan, tanaman penghasil minyak. Oke, ikuti video ini sampai selesai biar nanti Anda dapat pemahaman yang setidaknya ada beberapa pemahaman yang Pak B sampaikan di sini. Oke, mari kita mulai. Ada tiga macam, yaitu yang pertama adalah pengendalian gulma, pengendalian hama, dan pengendalian penyakit. Pak B akan fokuskan pada tanaman penghasil minyak, yaitu kelapa sawit, karena kalau kelapa tidak begitu banyak, sederhana saja, tapi yang ini adalah tentang kelapa sawit, sama-sama penghasil minyak tapi yang lebih familiar, begitu ya. Oke, gulma, pengertian gulma yaitu tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki. Tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki dan merugikan tanaman yang diusahakan. Intinya adalah merugikan tanaman yang diusahakan. Di sini diterangkan adalah tanaman kelapa sawit. Itu adalah gulma. Gulma itu adalah sebagai apa? Sebagai kompetitor perebutan unsur hara. Satu. Yang kedua, perebutan air, ruang tumbuh, cahaya matahari. Bahkan ada gulma-gulma yang punya zat alilopati. Yaitu zat alilopati adalah zat yang oksidasi sekunder yang bisa digunakan sebagai racun untuk tanaman yang lain. Itu adalah gulma. Gulma yang ada di kelapa sawit itu ada beberapa macam. Pak B sampaikan di sini ada 5 yang sangat dianggap berbahaya. Yang pertama adalah Micania micrantha atau sagar rambat, yang berambat kemana-mana, ya, itu yang nanti membelit tanaman. Bahkan kalau tanaman sangat masih kecil, dibelit ini bisa mati. Itu membelit tanaman kelapa sawit, terutama tanaman belum menghasilkan atau TBM. Yang kedua, alilopatinya berupa fenol dan berkembang biak melalui potongan sulur. Sehingga ketika dipotong-potong tapi masih ada akar di sulurnya, itu bisa tumbuh individu baru. Yang kedua adalah Mimosa pudica atau putri malu. Ini juga adalah tanaman yang perdu pendek banyak durinya. Kalau nanti kesentuh biasanya daunnya itu mengkerut, tahu terungkup, ya. Itu namanya putri malu. Tapi yang benar adalah karena durinya adalah banyak. Oke. Yang ketiga adalah babandotan atau wedusan. Tapi kalau ini namanya Ageratum conizoides, karena mengeluarkan bau menyerupai bau kambing, makanya dinamakan wedusan. Tapi ini biasanya karena ini adalah musiman, jadi nanti kalau musim hujan biasanya banyak, nanti kalau musim terang biasanya sedikit. Seperti itu, ya. Itu adalah untuk gulma. Yang keempat adalah alang-alang atau Imparata cylindrica. Ini adalah alang-alang atau ilalang atau halalang atau yang lain sebagainya. Ini adalah daunnya tajam, berkembang biaknya bisa dari biji yang sebar kemana-mana karena termasuk rumput, dan juga melalui rimpang atau rizoma, atau akar yang ada di bawah tanah yang kemana-mana juga hidupnya. Dan gulma ini tidak boleh hidup di lahan perkebunan, jadi haram hukumnya. Begitu di perkebunan kelapa sawit ada alang-alang. Jadi biasanya berantas menggunakan menggunakan herbisida. Kalau hanya dibabat saja, akan begitu dibabat selesai nanti akan segera lagi tumbuh, karena di bawahnya ada akar rizomanya yang sangat banyak menjalar di bawah tanah. Yang kelima adalah rumput teki atau Cyperus rotundus. Ini juga sama, ini adalah umbi atau tuber atau gerage atau stolon. Jadi biasanya kalau musim kemarau tidak begitu kelihatan, tapi begitu musim hujan biasanya luar biasa banyaknya. Itu adalah
ada ditanam. Ada lagi pisang, yang lain adalah mungkin pisang liar, keladi liar dan sebagainya. Tapi tidak semua tanaman kelapa sawit ada di atau lahan kelapa sawit ada itu. Tapi kalau alang-alang hampir semua lahan ada tanaman alang-alang. Karena apa? Karena daya hidupnya sangat tinggi. Karena ada dua cara perkembangan, melalui biji dan juga melalui apa namanya rizom. Pengendaliannya gimana? Nah, pengendalian gulma itu biasanya gulma sekitar pohon dengan jari-jari 3-4 meter. Jadi piringannya adalah piringan di tanaman kelapa sawit itu dibersihkan. Bersihkan alang-alang juga dibersihkan dari yang lain dengan cara manual maupun dengan cara kimiawi. Tapi kebanyakan kalau perusahaan kelapa sawit karena untuk efisiensi tenaga kerja dan juga waktunya biasa menggunakan herbisida dengan bahan adalah glifosat dan sebagainya. Mungkin merek dagangnya bisa yang sistemik, ya, Roundup atau yang lainnya. Yang kedua, dibersihkan di piringan pada tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan itu biasanya sudah besar karena umurnya sudah lebih dari 4 tahun. Dikendalikan dengan dibabat, dengan menggunakan parang atau menggunakan sabit. Itu kalau misalnya ada Mimosa pudica, ada Micania migranta dan sebagainya, itu bisa dengan atau mekanisme chainsaw misalnya, ya. Kalau lahannya tidak begitu banyak, kalau ribuan hektar biasanya menggunakan herbisida atau di hand laser atau traktor rotari pemotong rumput. Ada juga beberapa, nanti bisa dilihat di YouTube yang lain, ada pengendalian gulma menggunakan traktor rotari pemotong rumput. Lalu alang-alang digunakan adalah herbisida sistemik, yaitu biasanya glifosat atau Roundup kalau merek dagangnya. Kenapa kalau sistemik? Karena sistemik itu kalau yang kena seluruh tubuh gulma tersebut dari akar, batang, daun, bahkan bunga dan sebagainya dia akan mati karena ini sifatnya sistemik. Sistemik itu seperti apa? Sistemik itu masuk dalam jaringan tubuh, ikut proses oksidasi dan sebagainya, proses metabolisme, dan nanti akan menyerang seluruh tubuh. Dan matinya lambat-lambat, tapi matinya semuanya. Dari akar, batang, dan daun, bunga, dan buah juga akan, biji juga akan mati. Itu adalah cara pengendaliannya. Terus yang kedua adalah hama, pengendalian hama. Hama itu ada 8 yang Pak B sebutkan di sini. Yang pertama adalah gajah. Biasanya di areal baru sementara tapi berat. Karena mungkin areal baru terus dia terlalu mengusik keterangan habitat gajah misalnya, itu nanti akan menyerang sementara tapi berat. Karena gajah besar mungkin diobrak-abrik kan seperti itu. Caranya gimana? Ditakut-takuti dengan suara tembakan atau kawat listrik. Tapi kalau misalnya lahannya luas sekali kan nggak mungkin dengan kawat listrik, mau berapa watt saja untuk, tapi mungkin pas jalan datangnya hama tersebut. Yang kedua, babi hutan. Babi hutan itu biasanya di pembibitan dan juga di TBM karena akan memakan umbutnya dan akan merusak di perakarannya karena mungkin mencari cacing dan lain sebagainya. Itu babi hutan. Yang ketiga adalah ulat api. Ini ulat api akan menurunkan hasil 30-40% dalam 2 tahun. Jadi ulat api itu memang luar biasa, harus segera dikendalikan. Pengendaliannya hanya sama terpadu. Biasanya diambil mungkin dengan cara imagonya atau kupu-kupunya itu biasanya diperangkap atau nanti juga diambil, kalau masih sedikit diambili. Kalau udah banyak harus disemprot dengan secepatnya. Karena apa? Ini akan menurunkan hasil dari panen kelapa sawit. Yang keempat adalah tikus. Ini tikus itu tanaman 0-1 tahun. Biasanya yang dimakan adalah umbutnya atau titik tumbuhnya. Kalau diserang tikus biasanya mati. Tikus juga menyerang tanaman TM atau tanaman menghasilkan dengan cara apa? Makan buah kelapa sawit. Jadi buah kelapa sawit juga dimakan. Itu tikus. Cara apa adalah yang paling efektif adalah dengan cara biologi atau dengan cara predator alami. Nah, itu adalah burung hantu. Biasanya menggunakan burung hantu karena itu digunakan terus dibuatkan sarang di sepanjang di daerah
di daerah hutan tersebut untuk menanggulangi hama tikus. Yang kelima adalah kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Ini juga luar biasa bahaya. Karena apa? Ini biasanya menyerangnya adalah senja, setelah jam 5 sampai jam 21 atau jam 9 malam. Nah, ini TBM diserang pada titik tumbuhnya. Biasanya titik tumbuhnya diserang, terus masuk, itu biasanya nanti tanamannya akan mati. Itu yang paling bahaya. Dan biasanya cara pengendaliannya adalah dengan cara feromon. Jadi ada feromon, nanti serangga itu, kumbang tanduk itu yang cewek itu ya, yang betina itu nanti akan kena feromon, termasuk terus terperangkap, sehingga tidak sampai nanti dia bertelur. Kalau sudah sampai bertelur, diambili larvanya. Larvanya itu besar-besar di bawah atau di rumpukan-rumpukan, sisa-sisa, bisa tangkos atau tandan kosong atau yang lain sebagainya. Itu ada banyak sekali, sehingga itu bisa dikendalikan dengan cara itu, dengan cara diambili larvanya, diperangkap, dan yang paling banyak Pak B tahu di perusahaan itu diperangkap, sehingga ada feromon, zat feromonnya nanti dia akan terperangkap, terus dikasih perangkap di bawahnya. Terus yang keenam adalah belalang. Itu biasanya di pembibitan makan daunnya yang masih muda. Itu belalang, ini semprot, jangan menggunakan insektisida ya, atau diambili, kalau bisa dipungut ya, diambil langsung kalau tidak, jumlahnya tidak banyak. Tungau merah itu juga di pembibitan, dan juga siput atau keong itu juga di pembibitan. Jadi pembibitan itu karena yang masih kecil-kecil, belum punya pertahanan diri yang kuat, sehingga mudah untuk diserang oleh hama. Itu adalah hama. Jadi dengan cara manual diambili pengendaliannya, yang kedua disemprot dengan kimia, yang ketiga menggunakan musuh alami. Alami itu adalah predator alami. Jadi yang paling bagus terpadu. Jadi lihat dulu kerusakannya seperti apa, ambang batas ekonominya seperti apa, atau early warning sistemnya seperti apa, sehingga tepat dalam mengendalikan gulma tersebut. Jadi tepat dalam mengendalikan gulma tersebut, sehingga dalam pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit atau tanaman penghasil minyak itu bisa efektif, efisien, dan maksimal hasilnya. Oke, yang ketiga yaitu tadi sudah gulma, hama, yang sekarang adalah penyakit. Nah, ini penyakit dibagi menjadi menjadi tiga, yaitu penyakit di pembibitan, penyakit di TBM, dan penyakit di TM. Jadi kalau di pembibitan itu ada penyakit bercak pucat. Nah, ini penyebabnya adalah Pak B tidak hafal namanya, tapi namanya adalah Glomerella cingulata. Nah, itu penyakitnya namanya. Terus blast atau hawar, itu penyebabnya adalah Pythium sp. Terus bercak coklat, Curvularia sp. Terus bercak Helminthosporium atau penyebabnya Helminthosporium sp. Terus busuk daun atau busuk umbut, nah itu penyebabnya adalah jamur fusarium. Itu hampir semua adalah jamur yang menyebabkan penyakit di pembibitan. Sehingga di pembibitan sangat penting untuk dilakukan rotasi, dilakukan sanitasi yang bagus, pencahayaannya juga bagus, dan juga secepatnya pengendalian jika terjadi tanda-tanda di atas itu. Oke ya. Itu. Terus yang kedua adalah penyakit pada tanaman belum menghasilkan. Setelah pindah tanam dari pembibitan ke penanaman utama sampai menghasilkan itu kira-kira 3 tahun. Dari 0 sampai 3 tahun adalah TBM. Itu banyak dari busuk pangkal batang. Ini penyebabnya adalah Ganoderma boninense. Terus ini pada umur 5 tahun. Nah, jadi pada umur 5 tahun, jadi 0 sampai 3 sampai 5 tahun lah. Akan bisa juga dari 5 tahun yang baru menghasilkan itu mungkin buah-buah pasir. Itu ada busuk pangkal batang. Jadi antara batang dengan akar busuk di situ. Penyebabnya adalah jamur tadi Ganoderma boninense. Yang kedua adalah ini dikendalikan dengan apa? Dibongkar, biasanya dibongkar, dikumpulkan, dibakar. Kalau sudah panas dibongkar, dikumpulkan, dibakar. Terus
dilakukan sanitasi yang bagus. Biar apa? Biar tidak terlalu lembab. Terus diberi biofungisida marfupi, semprot. Nah, ini biasanya ini mengandung Trichoderma koningi. Nah, jadi disemprotkan di situ sehingga nanti trichodermanya nanti akan berkembang dengan sangat bagus, akan menekan pertumbuhan jamur Ganoderma boniense ini. Ini adalah sebagai pengendalian dari busuk pangkal batang. Ini sangat berbahaya kalau sudah busuk, nanti akhirnya tanaman itu akan mati. Ya. Terus penyakit pada TM atau tanaman menghasilkan vascular with disease atau garis kuning. Jadi biasanya daunnya itu jelaret kuning, kelihatan sekali kuning. Terus busuk pangkal batang. Tadi sama dari TBM maupun TM itu penyakit Ganoderma boniense itu biasanya menyerang di seluruh umur, baik TBM maupun TM, baik TM yang masih muda maupun TM yang sudah mulai tua. Apalagi ada misalnya tanaman di perkebunan itu adalah replanting. Jadi biasanya replanting itu biasanya akan meninggalkan, kalau nggak dibersihkan semua, akan meninggalkan pangkal-pangkal pokok tanaman kelapa sawit yang tidak diambil, akan menyebabkan itu adalah tumbuhnya jamur. Terus busuk tandan buah. Nah, ini tandan buah juga sama. Terus ini caranya siapa? Busuk dikumpulkan, dibakar. Juga tadi kalau pakai kimia disemprot pakai fungisida di folatan 0,5 sampai 0,7%. Interval 2 minggu sekali. Ya, ini kalau misalnya ada busuk batang, busuk tandan buah, busuk pangkal batangnya juga sama, nanti dikendalikan itu, diambil, lalu dapat diambil, dibuang, dibakar. Oke. Seperti itu adalah 3, yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman, yang adalah ada gulma, ada hama, dan ada juga penyakit. Jadi yang paling berbahaya kalau di gulma yaitu alang-alang atau ilalang atau Impelta cylindrica. Kalau di hama ada ulat api sama Oryctes rhinoceros atau kembang tanduk, dan kalau di penyakit ada Ganoderma boniense. Itu adalah sekilas tentang pengertian atau pengendalian organisme pengganggu, dan di tiap perkebunan itu punya masing-masing ciri khas dalam mengendalikan. Tapi yang paling bagus adalah mengendalikan dengan cara terpadu. Dilihat dulu early warning sistemnya, dilihat kalau memang menggunakan kimia itu ekonominya seperti apa, kalau manual seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga, ekonomi juga meningkat, hasil maksimal, tapi kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayatinya tetap terjaga. Seperti itu. Siapa tahu besok kalian semua ada yang bekerja di kelapa sawit dan bekerja perkebunan penghasil minyak, nanti akan melihat betul-betul nyata kejadiannya untuk mengendalikan UPT atau gulma, hama, dan penyakit. Oke, jangan lupa nanti tugasnya juga ada di slide selanjutnya di video ini untuk dilihat, dan juga semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.